Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini, mari kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, pada sore hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi materi pada program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa saya nanti yang akan mengisi materi program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Saya Anissa Puji Susanti dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Jadi Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan pemantik. Mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan sedikit gambaran atau apa yang Bapak Ibu ketahui. Apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif. Bapak Ibu, Bu Ati, budaya positif adalah kegiatan yang positif, Bu. Oh iya, boleh. Kemudian Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak Ibu, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ada yang ingin memberikan pendapat? Monggo, Pak Tonis, mumpung belum perjalanan. Memberikan contoh, Bu. Oh iya, sebagai teladan begitu ya maksudnya Pak Tonis. Yeah. Ya, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan pemantiknya. Jadi memang betul budaya positif itu tentang karakter-karakter baik yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik. Untuk membangun budaya positif itu sendiri diperlukan keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta butuh kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, ada pendapat atau filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, itu bertujuan menuntun kekuatan kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan hendaknya menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah atau diperintah oleh orang lain. Begitu pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Demikian bisa kita aplikasikan ke dalam cara kita mengajar begitu. Kemudian tujuan kegiatan pada sore hari ini yang pertama yaitu memahami konsep disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi untuk menciptakan budaya dan lingkungan positif di sekolah. Tujuan yang kedua, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, nanti ini yang kira-kira akan kita pelajari ke depan. Ini nanti kita bareng-bareng untuk
bersama membahas tentang budaya positif yang isinya di dalamnya nanti ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif itu sendiri ada tentang teori kontrol dan nilai kebajikan universal. Untuk 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian segitiga restitusi itu memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validitas tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Kira-kira peta konsepnya seperti itu yang nanti ke depan akan kita bahas bersama. Baik, yang pertama tentang teori kontrol. Mari Bapak Ibu kita coba mempraktekkan sendiri sore-sore, walaupun tidak begitu kuat, tapi insya Allah tetap semangat gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada percobaan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian saya itu berarti orang selain Bapak Ibu dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membuka atau tetap menutup kepalan tangan? Dan mengapa Bapak Ibu membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Oke. Oh. Ada Bapak Ibu yang ingin berbagi atau mencoba untuk mempraktikkan. Ya, monggo Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan membukanya ataukah akan tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Dan mengapa? Bu Katul nampaknya ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau Bu Katul menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan ini, Bu Katul mau membuka atau menutup itu ketika saya rayu atau saya goda atau saya gelitik dan bahkan saya tawari. Bagaimana Bu Katul? Kalau menurut saya tetap akan membuka kepalan tangan saya, ya. Karena kalau kita simpan sendiri dengan cara menutup pasti nanti kita akan stres gitu. Iya. Kita harus belak-belakan, apalagi mengenai siswa yang contohnya anak yang mungkin yang susah diatur atau gitu. dia menyepelekan guru. Nah itu kita harus benar-benar bagaimana anak itu bisa berubah ya, mungkin dengan cara kita harus bekerja sama dengan guru lain seperti itu. Oke, sip. Terima kasih. Kalau kita sendiri kan tidak bisa gitu, Bu. Mungkin itu aja dari saya. Iya, bagus sekali pendapat Bu Katul. Ada pendapat lain? Adakah Bapak Ibu yang ingin membuka atau menutup kepalan tangan itu? Bu Fitri, gimana Bu Fitri? Mau membuka atau menutup? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana ini Bu Anissa, materinya menarik sekali. Ya, terima kasih. Saya mau memberikan pendapat ya Bu Anissa. Monggo. Seandainya ada teman yang mengepalkan tangan, kemudian saya sekarang begini aja, saya balik
Ketika saya mengepalkan tangan, kemudian ada teman saya mau membuka kepalan tangan saya ini, terus dalam hati saya mengatakan bahwa kepalan tangan saya ini tidak boleh dibuka. Gitu. Tapi teman saya itu memaksa untuk membuka kepalan tangan saya ini, gitu. Menurut pendapat saya tetap akan seperti pendapat saya bahwa kepalan saya tidak bisa dibuka. Jadi saya tidak bisa dipaksa. Gitu, nggih. Gitu. Itu pendapat saya, nggih. Tapi dari sudut pandang saya bahwa kepalan tangan adalah milik saya, kemudian ada teman yang kepingin membuka gitu misalnya, saya akan bersikeras bahwa di kepalan tangan saya ini tidak boleh dibuka. Kalau dia tetap memaksa, maka saya juga tidak akan membukanya. Oh iya, berarti karena itu ya tidak bisa dipaksa. Iya, berarti itu pendapat Bu Fitri, saya simpulkan Bu Fitri akan tetap menutup kepalan tangan Bu Fitri, Jadi tadi kalau pendapatnya Bu Atul itu mau membuka, Bu Fitri mau menutup. Kalau hal tersebut berarti siapa yang memegang kendali atau kontrol? Diri saya sendiri, Bu. Oke, baik. Jadi yang bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri. Ketika kita ingin membukanya walaupun tidak ada yang itu pasti saya akan membukanya. Tapi ketika kita ingin menutup walaupun dihardik, dibujuk, diintimidasi, bahkan dimarahi, sampai bahkan ditawari uang, karena kita yang mengendalikan diri kita sendiri, maka kita akan tetap menutup. Nah, itu teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi, teori kontrol atau motivasi itu menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau hukuman itu motivasinya berasal dari luar atau dari dalam diri, Bapak Ibu? Dari luar, Bu. Oke, berarti kalau hukuman itu bersifat eksternal ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau mendapat penghargaan dari orang lain itu apakah bersifat eksternal atau bersifat internal, Bapak Ibu? Eksternal. Eksternal juga, betul sekali. Kemudian kalau motivasi dengan cara menghargai diri sendiri dan nilai yang diyakini itu bersifat internal atau eksternal? Internal. Ya, jadi memang betul sekali Bapak Ibu, yang diharapkan di sini adalah kita bisa menerapkan kepada siswa bukan melalui hukuman, memberikan motivasi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberi penghargaan, tapi agar siswa itu sendiri mengetahui atau menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini, seperti itu. Jadi, manakah dari 3 motivasi tadi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah, Bapak Ibu? Sementara yang eksternal, Bu, yang hukuman sama hadiah sementara. Iya, jadi memang selama ini kebanyakan dari kita, bahkan mungkin saya sendiri masih menerapkan seperti penghargaan atau hukuman, seperti itu ya. Tapi diharapkan ke depannya setelah kita mendapatkan materi budaya positif ini, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan nilai-nilai keyakinan yang baik kepada siswa agar mereka merubah tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, seperti itu. Perilaku yang disebabkan oleh motivasi eksternal itu bersifat sementara. Sedangkan perilaku karena motivasi internal itu akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, nilai-nilai apa yang sekiranya bisa kita terapkan? Di sini ada namanya nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang disepakati bersama sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai.
contoh-contoh nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang sering kita dengar saat ini adalah nilai kebajikan, yaitu dari profil pelajar Pancasila yang meliputi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Ini memang sedang digalakkan di dalam kurikulum Merdeka untuk mencapai nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi menurut Dian Goosen, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin di sini ada yang ingin berpendapat. Bapak Ibu, Bu Ati kayaknya ingin berpendapat ini. Bagaimana? Sesuai saya, Bu, kalau yang namanya disiplin ya hukuman. Oh, gitu. Berarti disiplin itu cenderung dengan hukuman ya, Bu, ya, Bu Ati. Oke. Ada yang ingin menambahkan atau punya berpendapat sendiri? Saya, Bu. Oh, nggih, Pak Denny. Monggo Pak Denny. Disiplin itu apa, Pak Denny? Ya, disiplin itu kalau menurut saya itu cara mengontrol diri untuk memilih tindakan, Ibu. Jadi Oh, yang gitu. nilai-nilai gitu. Oh, mengontrol diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai, begitu, nggih? Gitu, nggih? Iya. Jadi coba, jadi terlepas dari disiplin Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Sedangkan disiplin diri itu adalah cara mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Disiplin diri terbentuk berdasarkan motivasi intrinsik. Gitu ya. Jadi betul sekali Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu cara untuk mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai seperti itu ya. Lalu apakah hubungan teori kontrol, teori motivasi dan nilai kebajikan dengan peran guru dalam menumbuhkan disiplin positif pada murid? Ada yang ingin berpendapat? Bu Heni, bagaimana? Kayaknya pengen ngomong sesuatu ini Bu Heni. Bu Heni baru di perjalanan, nggih. Ada yang ingin memberikan pendapat? Mungkin Pak Edi. Halo Pak Edi. Oh ya, ini sedang ada gangguan. Pak Denny kayaknya ini ingin memberikan sepatah dua patah tentang hubungan teori kontrol dan teori motivasi dan nilai kebajikan dengan peran guru untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Gimana Pak Denny? Monggo. Ya, kalau menurut saya itu hubungannya itu berkesinambungan, Bu. Berkesinambungan ya. Jadi maksudnya itu ketika terjadi atau mendisiplinkan siswa yang berperan itu adalah guru, seperti teori kontrol, teori motivasi dan nilai kebajikan. Itu pertama dari kontrol dulu, setelah itu baru memotivasi, setelah itu mungkin closing ya, kalau bahasanya di kesiswaan itu closing atau memberi arahan yang baik untuk mendisiplin atau berdisiplin yang positif. Menurut saya itu Ibu. Oh iya,
Terima kasih Pak Denny. Jadi betul sekali perilaku murid itu hanya dapat dikontrol oleh diri murid itu sendiri. Guru hanya berperan menumbuhkan disiplin positif pada murid dengan cara membangun motivasi intrinsik melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Gitu, nggih. Kemudian ini ada materi berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, satu arah, dan tanpa melalui kesepakatan, dan tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman itu dapat menyakiti murid secara fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, murid tetap merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi itu sifatnya relevan atau logis dengan kesalahan yang dilakukannya. Menurut Dian Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka, berpikir tentang keyakinan diri dan bagaimana memperlakukan orang lain. Lalu berikut ini nanti ada beberapa contoh dari sikap-sikap atau kejadian-kejadian. Saya mohon Bapak Ibu nanti bisa memberikan pendapatnya apakah kegiatan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Begitu nih Bapak Ibu. Ibu. Oke, coba yang pertama ini ada mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, baik. Yang menjawab hukuman. Coba tadi Bu Ati, kenapa menjawab itu hukuman? Karena tidak ada korelasinya. Oh iya, tidak relevan gitu ya Bu Ati. Tidak relevan antara mencatat dengan terlambat, Bu. Iya, baik. Pak Denny, kenapa menjawab konsekuensi, Pak Denny? Ya, kalau menurut saya itu kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu dikhususkan untuk mungkin terencana, mungkin ada kesepakatan dari guru terhadap siswa-siswinya mungkin sebelum pembelajaran. Oke, baik. Kalau itu sebuah kesepakatan kelas begitu maksudnya nggih Pak Denny, itu bisa menjadi konsekuensi seperti itu pendapatnya Pak Denny nggih. Jadi pendapatnya Bu Ati juga betul, sangat betul sekali bahwa mencatat 100 kali karena terlambat itu adalah merupakan hukuman. Karena apa? Tidak ada, memang betul tidak relevan dengan kesalahan anak yang bukan kesalahan tindakan anak karena terlambat sekolah. Baik, yang kedua, ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, baik. Iya, ini kayaknya Pak Denny senang sekali berkonsekuensi ya. Gitu, Bu Ati menjawab hukuman. Kenapa hukuman? Karena memang tidak relevan. Dia terlambat hadir tapi disuruh lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Konsekuensi.
Iya. Kenapa konsekuensi, Bu Ati? Karena ini ada hubungannya, Bu. Dia terlambat 10 menit, kemudian akhirnya dia harus mengganti juga dengan 10 menit waktu istirahat. Iya, betul sekali. Karena dia memang terlambat 10 menit, karena menjadi konsekuensinya dia tidak istirahat atau kehilangan 10 menit untuk mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Begitu, Ge. Kemudian yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa ini kira-kira ya? Bu Hestina mau berbagi kalau membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu karena apa itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Hestina. Halo Bu Hestina. Apakah Anda di sana? Oh iya, Bu Hestina nampaknya sedang ada terkendala jaringan. Bu Katul sepertinya ingin menyampaikan pendapatnya. Hukuman atau konsekuensi, Bu Katul? Kalau membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kalau menurut saya itu apa ya? Saya kok bingung antara membersihkan. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, karena tidak ada relevannya antara mematahkan pensil dengan membersihkan WC. Berarti itu termasuk ke dalam hukuman. Yang kelima, ini yang terakhir kayaknya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ini yang guru PJOK coba Pak Tonis kayaknya ingin berpendapat. Iya. Kalau Bu. lari itu konsekuensi apa hukuman Pak Tonis? Menurut saya konsekuensi, Bu. Iya, karena relevan dengan pelajaran Ya, PJOK ya Pak Tonis. itu bisa buat pemanasan juga, Bu. Oh iya, betul sekali. Cocok sekali. Pas banget dengan pelajarannya Pak Tonis ya. Iya, jadi memang konsekuensi itu harus relevan seperti itu. Nah, hukuman dan penghargaan. Memberikan penghargaan itu sama juga dengan menghukum seseorang, Bapak Ibu. Padahal dulu itu penghargaan itu sebagai apa ya, sebagai memberikan apresiasi gitu ya. Ternyata penghargaan juga bisa menghukum seseorang. Kenapa begitu? Penghargaan efektif untuk jangka pendek, tetapi akan menimbulkan ketergantungan jika diterapkan dalam jangka panjang. Dampak penghargaan itu sendiri yang pertama tidak efektif karena menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, menimbulkan rasa iri dan menciptakan persaingan. Yang ketiga, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Jadi seperti itu menurut Alfikon, tapi memang betul kalau kita sadari penghargaan itu bisa jadi menghukum seseorang kalau kita lakukan secara terus-menerus begitu. Mengapa? Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, ada yang ingin berpendapat nih, kayaknya Pak Denny manggut-manggut ini pengen berpendapat ini. Pak Denny, gimana ingin berpendapat mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kesepakatan bareng Ibu. Keyakinan itu biasanya dari salah satu pihak, mungkin dari guru saja atau dari siswa saja. Kalau keyakinan kelas itu seperti kesepakatan antara guru, mungkin wali kelas dan siswanya. Oh begitu. Baik, keyakinan kelas itu menghubungkan dengan keyakinan seseorang, kemudian akan menumbuhkan motivasi internal. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan-pernyataan universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian materi berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang di sini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu tentang memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Jadi yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu keinginan terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan dalam berpendapat atau memenuhi kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, yang keempat, itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan untuk bersenang-senang, bermain, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu tentang kebutuhan merasa kompeten atau merasa diakui oleh orang lain, seperti itu. Jadi perilaku muncul sebagai upaya memenuhi kebutuhan. Berikutnya kita coba mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Coba Bapak Ibu yang pertama, ketika dengan kalimat Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang menjadi motivasi atau kebutuhan apa yang perlu dipenuhi dari kejadian tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Tadi ada 5 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua tentang penguasaan, yang ketiga tentang kebebasan, yang keempat tentang kesenangan, yang kelima tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti itulah kalimat yang ini Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu kira-kira jenis kebutuhan yang mana ya Bapak Ibu? Kesenangan Ibu. Oke, kesenangan. Ya karena memang anak-anak itu senang, kadang suka bersenandung begitu, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, coba kita identifikasi. Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira ini jenis kebutuhan yang mana yang perlu dipenuhi? Kebutuhan kasih sayang, Bu. Oh iya, betul sekali Bu Rate. Jadi ketika anak merasa Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, itu berarti anak tersebut sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma itu-itu aja, dengerin Ibu Guru aja. Kira-kira itu kebutuhan apa yang perlu dipenuhi untuk anak-anak? Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat? Silakan. Apakah itu bertahan hidup, apa kekuasaan, atau kebebasan? Kesenangan atau kesenangan, kebebasan, kesenangan. Oke, betul sekali Bu Fitri tentang kebebasan ya. Jadi anak-anak itu terkadang ingin memilih apa yang
atau bagaimana cara belajar yang mereka inginkan, seperti itu. Lanjut yang keempat ini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan kekuasaankah? Atau bertahan hidup? Atau kesenangan, kebebasan mungkin? Bu Fitri ingin berpendapat kira-kira apa ya Bu Fitri ya ini ya? Kebutuhan apa yang perlu dipenuhi untuk anak ini? Ada yang ingin berpendapat? Oke, baik. Jadi contoh seperti ini adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi tentang kekuasaan. Anak-anak itu ingin diakui. Bukan karena dia tidak rapi, tapi ingin seperti apa ya? Diakui bahwa saya itu bisa, bukan tidak. Nah, kemudian berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu ada yang pertama pendukung, ada yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga itu teman, keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Posisi kontrol, jadi bisa Bapak Ibu perhatikan atau amati ada beberapa contoh perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Kemudian ada juga kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Jadi contohnya di situ yang negatif itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Contoh menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh kalimatnya seperti kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu dan seterusnya, itu termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif. Kalau pembuat rasa bersalah, itu kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau ketika perilaku kontrol sebagai teman, lakukan demi Bapak Ibu. Atau ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kemudian kalau pemantau, mengingatkan Bapak Ibu, mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau manajer atau kontrol diri, itu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini akan hal tersebut, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Hasilnya, kalau kita menerapkan perilaku kontrol negatif, anak akan cenderung memberontak, mendendam, dan bahkan bisa menyalahkan orang lain. Dampaknya itu anak akan mengulangi kesalahannya berulang kali. Perilakunya menjadi agresif. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya murid akan menyembunyikan atau berbohong dengan mengatakan maafkan saya, jadi dia hanya akan memendamnya sendiri. Dampaknya nanti anak akan menjadi rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Kemudian kalau kita menerapkan sebagai kontrol manager, itu hasilnya akan menguatkan watak atau karakter. Dampaknya bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu diharapkan ke depannya tidak menerapkan perilaku kontrol negatif. Ya, di situ termasuk menghukum atau membuat rasa bersalah. Diharapkan minimal itu bisa menjadi teman, tapi tidak selalu teman, tapi menempatkan diri terkadang bisa teman, pemantau, dan yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekarang bisa memahami tentang perilaku kontrol negatif?
Iya, bisa. Bu. Iya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkan kontrol diri sebagai manajer. Manakah posisi kontrol yang sering Bapak Ibu ambil ketika berinteraksi dengan murid-murid? Mana ya Bapak Ibu? Jujur ya Bu, masalah kalau hari ini sampai hari ini lah intinya, Ya. sampai hari ini saya masih sering menjadi merasa membuat bersalah sama penghukum, Bu. Iya, memang saya sendiri terkadang masih, ya kamu kok seperti itu. Tapi setelah mengetahui materi ini atau mendapatkan diseminasi ini, harapannya Bapak Ibu sudah mulai, walaupun tidak langsung, tapi mulai berbenah diri untuk menjadi berpihak kepada murid begitu, nggih. Nggih, Bu. Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Ini ada sedikit video. Mohon maaf nanti video ini kalau kurang berkenan atau karena ini yang isinya bukan artis ya Bapak Ibu. Kita tonton sejenak. Boleh tersenyum, tapi jangan tertawa terbahak-bahak gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu hebat. Pada video kali ini kita akan mengamati bagaimana penerapan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Pada video kali ini kita akan menerapkan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, murid tidak mengerjakan tugas karena asyik bermain game. Dan kasus kedua, murid tidak terima tugas matematikanya selalu dicontek temannya sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosi. Iya, waalaikumsalam. Benar. Ini Bu Anissa mau ngobrol dulu sebentar. Biasa ya Bu. Ini tadi Ibu memeriksa tugas hari ini yang dikumpulkan kelas 9A. Tapi dilihat kok tidak ada pekerjaanmu. Apakah kamu sudah mengumpulkan tugas? Belum Bu. Saya lihat kalau tugasnya dikumpulkan. Oke, tidak apa-apa guys ya. Manusia memang terkadang lupa, itu wajar. Tapi kita bisa berusaha kan agar tidak lupa terhadap hal yang penting. Ya, kalau boleh Ibu tahu, kegiatan Kesha setelah pulang sekolah apa saja ya Pak, sampai lupa mengerjakan tugas. Setelah saya langsung makan Bu, terus sekolah masak, sekolahnya mandi, terus habis itu saya ambil main Oh, kamu senang main game Mobile Legends. Itu tahu kalau seusia kamu pasti senang-senangnya main game Mobile Legends ya. Bebas ekspresi ya. Apa Kesha senang tantangan seperti di game Mobile Legends? Ibu asik banget, makanya saya sampai lupa waktu. Ibu sangat mendukung kamu untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas. Tapi membagi waktu itu penting ya guys ya. Kalau main game sampai lupa waktu dan tidak mengerjakan tugas, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Apa Kesha masih ingat kesepakatan kelas kita mengenai tugas? Disiplin, mengumpulkan tugas dan tepat waktu. Ya Bu, saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Pasti dimaafkan. Yang penting, Kesha berusaha memperbaiki diri. Kalau menurut Kesha, apa yang bisa dilakukan agar hal seperti ini tidak terulang lagi? Saya akan mengatur jadwal Bu. Main game, habis mandi, sore sampai maghrib saja. Setelah maghrib, jadwal saya belajar dan mengerjakan tugas Bu. Oh, bagus sekali, betul sekali. Kita perlu mengatur waktu kita dengan baik. Kesha ada ide nggak? Biar konsisten menepati jadwal yang sudah tadi. Gampang Bu, kalau perlu saya pasang pengingat di HP aja. Kalau baterai habis gimana? Saya nulis jadwal di kertas, terus saya tempel di dinding kamar aja Bu. Nanti saya juga minta ibu dan adik saya mengingatkan Bu. Alhamdulillah, Ibu doakan semoga Kesha bisa melaksanakan rencana ini dengan baik ya. Kesha semakin bertanggung jawab, rajin dan
dalam mengerjakan tugas. Besok Ibu tunggu tugas kamu ya, yang seharusnya hari ini ditunjukkan. Ya sudah, Kesia boleh kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu, dan ngingetin. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Kesia. Selamat siang Kesia. Siang Bu. Bu Anissa dengar, tadi di kelas kamu marah-marah sampai mendesak Kesia. Apakah itu benar? Iya Bu, saya kesal banget sama Isma. Soalnya Isma selalu ikut tugas matematika yang saya kerjakan Bu. Padahal saya sudah belajar susah payah. Baik. Wajar jika kamu marah. Mungkin Bu Anissa juga akan marah jika ada di posisi kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Isma? Saya membentak Isma sambil menggebrak meja Bu. Kenapa kamu melakukannya? Ya, itu Bu. Saya kesel, saya marah. Misal saya belum aja tahu tugas saya kontak. Saya kan sudah berusaha keras untuk menyelesaikannya, Bu. Malah Isma tidak mau berusaha mengerjakannya sendiri. Itu memahami dan itu mengapresiasi walaupun kamu marah tidak sampai berbuat yang lebih parah terhadap Isma. Nah sekarang coba kita berpikirkan bersama apakah tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Oke. Menurut Kesia apakah tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Jadi keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, Bu. Mungkin tapi saya sangat emosi sehingga tidak dapat menunjukkan kita menghargai orang lain, Bu. Kamu meyakini tidak bahwa orang lain itu penting? Yakinlah, Bu, agar kita bisa selalu rukun dengan teman. Hebat, betul sekali, Kesia. Lalu menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus sabar, Bu. Pintar sekali. Lalu apakah kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih banyak bersabar dan menahan amarah. Selain itu, saya juga akan membantu Isma jika dia kesulitan mengerjakan tugas. Tepat sekali, Kesia. Tetap semangat belajar dan silakan kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya setuju, karena jika langsung diberi hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ibu guru hebat, perubahan paradigma dari hukuman dan penghargaan ke restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid tentunya membutuhkan proses, latihan, dan pembiasaan. Selamat berproses Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sore hari ini mudah-mudahan tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Jadi setelah tadi mengamati tayangan video, apakah Bapak Ibu memahami mengenai segitiga restitusi? Coba Bapak Ibu ada yang memahami tadi video tentang segitiga restitusi? Pak Denny mau berpendapat tentang segitiga restitusi? Itu Bu Heni, Bu. Bu Heni itu Oh, Bu Heni. Oh iya, Bu Heni. Oke, gimana Bu Heni? Mohon izin Bu, setelah mengamati tayangan video tadi, saya jadi lebih paham. Terima kasih Bu. Berarti tahapannya tadi ada 3 ya Bu untuk restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan terus menanyakan keyakinan. Apakah betul seperti itu Bu? Iya betul sekali Bu Heni. Berarti betul-betul menyimak tadi nggih. Mudah-mudahan nonton film tidak ngantuk nggih ini nggih. Bapak Ibu Topiknya menarik Bu soalnya, jadi saya tertarik sekali dengan video tadi. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Segitiga restitusi yang tadi kita tonton itu ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti itu, menstabilkan identitas itu contohnya seperti
kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ada juga bisa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, memahami apa yang dilakukan oleh anak seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, contohnya dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk tahapan menanyakan keyakinan, kalimat yang dipakai bisa seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, ya. Kemudian refleksi pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan diskusi terkait budaya positif. Bapak Ibu ada yang ingin memberikan refleksi? Mohon refleksinya. Siapa di sini? Bu Ati kayaknya ingin memberikan refleksi. Iya Bu, terima kasih. Setelah saya mendengar dari penuturan Bu Anissa dari depan sampai belakang, akhirnya juga saya mengkondisikan diri. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan ke anak saya hanya sebagai guru yang menghukum ataupun yang merasa membuat bersalah. Dan terima kasih sekali karena telah memberikan diseminasi tentang budaya positif ini. Semoga untuk kedepannya saya bisa menjadi posisi kontrol yang seperti manajer, karena kelihatannya setelah tadi melihat contoh video sangat anak-anak sangat ternyata ya memang sangat kooperatif. Ketika anak disuruh ngomong, disuruh apa sih yang diinginkan gitu. Jadi semoga saja untuk kedepannya saya bisa menjadi posisi kontrol di manajer, dan posisi sebagai penghukum atau merasa bersalah itu sudah tidak ada pada diri saya lagi. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Kembali kasih Bu, alhamdulillah. Jadi dapat refleksi dari Bu Ati. Ada yang ingin memberikan refleksi lagi? Bu Heni, monggo Bu Heni. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin kalau setelah melihat tadi untuk diseminasi, saya mendapat pencerahan Bu, bahwa selama ini apa yang saya lakukan sebagai seorang guru ternyata kurang tepat. Selama ini yang saya lakukan cenderung terkait motivasi eksternal, di mana kalau yang saya lakukan berupa penghargaan dan hukuman memang bisa mengubah perilaku anak, tapi hanya bertahan sementara. Untuk kedepannya saya akan berusaha bagaimana agar disiplin anak itu bukan karena eksternal, tapi karena motivasi diri sendiri atau motivasi internal, yaitu dengan cara menerapkan restitusi seperti itu. Kalau saya sih angan-angannya seperti itu, Bu. Terima kasih sekali atas pencerahannya. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Terima kasih atas refleksinya Bu Heni dan Bu Ati. Bu Fitri mungkin mau menambahkan refleksi? Di sini saya tidak menambahkan refleksi, hanya sebagai kesan saja dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Anissa tadi. Sungguh membuat saya menjadi lebih memiliki banyak ilmu, karena ternyata ketika kita menjadi guru, ketika kita berhadapan dengan siswa itu tidak semudah kita ketika kita mendidik mereka dengan hukuman ataupun hadiah. Karena ketika kita melihat atau mendapati siswa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita kadang-kadang menerapkan hukuman. Dan kemudian ketika kita mengharapkan siswa melakukan apa yang seperti yang kita inginkan, kita memancingnya dengan hadiah seperti itu. Dan dari pemaparan tadi saya sungguh sangat berbahagia karena mendapatkan ilmu baru. Di situ ada segitiga restitusi juga gitu. Jadi di situ anak-anak atau anak didik kita itu
akan kita arahkan untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk mengekspresikan keinginannya dan melakukan tindakannya itu karena atas dasar keinginan mereka sendiri. Dan saya sebagai seorang pendidik mungkin harus memiliki cara bagaimana anak-anak itu memiliki sebuah kesadaran, dan itu mungkin tidak mudah dan menjadi sebuah PR bagi diri saya. Ya, terima kasih. Ibu, refleksi sore hari ini mengenai materi budaya positif. Terima kasih sekali atas refleksi dan segala bentuk upaya yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ini ada sebuah kalimat dari Wayne Dyer, ubah cara Anda memandang sesuatu dan hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Itu maknanya dalam sekali, Bapak Ibu. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kegiatan sore hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas dukungan dan partisipasi, atas pendapat, atas refleksi dan sebagainya. Saya tidak bisa memberikan lebih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas kesalahan dan sebelumnya Bu, saya tak ngomong sebentar. Boleh Bu Ati, monggo. Belum ditutup. Ini Bu, saya itu sangat tertarik dengan tadi intinya tentang budaya positif, nggih Bu. Saya untuk kedepannya mohon kerjasama ataupun dukungannya, nggih Bu, bimbingannya. Karena memang saya seringnya sebagai penghukum Bu, jadi saya nanti akan berguru lah intinya. Tanya-tanya sama Bu Anissa, bagaimana menjadi seorang manajer, bagaimana menjadi seorang pemantau kalau saya mendapatkan anak-anak saya yang tidak saya inginkan kelakuan ataupun tindakannya, karena memang biasanya memang di lapangan intinya saya sebagai guru selama ini sering banget kita pengennya anak itu seperti A gitu, tapi nyatanya ya untuk mengarahkan ke situ salah satu contoh untuk mengumpulkan tugasnya saja masih sulit sekali. Jadi nanti mohon arahannya, mohon bimbingannya untuk menerapkan segitiga restitusinya tadi ya Bu, untuk anak-anak saya kalau saya mendapatkan anak yang seperti tadi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Insya Allah Bu Ati, kita belajar bersama nanti untuk membimbing anak-anak kita agar mereka memiliki nilai-nilai keyakinan sehingga motivasi intrinsik mereka akan terbentuk dengan apa yang mereka yakini dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat baik sekarang maupun masa depan. Semoga tujuan baik kita semua, tujuan mulia kita semua dapat diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada diseminasi materi budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Bapak Ibu sampun, terima kasih. Boleh Bapak Ibu boleh meninggalkan grup, tapi sebelumnya kita berfoto dulu. Boleh? Kita on kamera nggih. Nggih. Kayaknya kalau belum foto itu belum afdol gitu nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah sopo iki sing arep motoke ya. Nah. Ayo foto bersama, Bu. Ayo foto bersama. Ini kayaknya bentuknya gimana gitu? Apakah sarangeo atau literasi atau jempol dan oke?
Kita bebas saja ya Bapak Ibu ya. Yang penting nanti kita foto, Masya Allah, sore-sore masih semangat, ada yang sambil berkendara, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ada yang sambil nunggu cepat pulang gitu ya. Yuk. Ya fotonya gimana? Saya sukanya gini, Bapak Ibu bebas, monggo 1, 2, 3. Mau lagi bebas. Saya ini mau nyimpen yang ngendi ya? Apa? IKM. Satu lagi Bapak Ibu. Iki kok ora metu-metu ya. Oke, satu kali lagi bebas. Sarangnya hanya ngasih ngomongin bener kok salah kok. Monggo, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf, Bapak Ibu boleh keluar dari sini. Ya.